Pasca disahkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pasar keuangan kembali bergairah menawarkan potensi keuntungan besar. Salah satu instrumen investasi yang diprediksi akan mengalami peningkatan harga adalah surat utang negara atau obligasi pemerintah. Selain itu, instrumen lainnya seperti reksadana, dana investasi real estate, dan obligasi BUMN. Lantas, bagaimana memanfaatkan program Tax Amnesty agar kita bisa meraih keuntungan? Dan instrumen investasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan? Langsung saja kita membahasnya bersama dengan Kepala Riset PT NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priambada. Mas Reza, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Ingan. Mas Reza, kalau kita bicara mengenai tax amnesty kan ini udah dimulai nih ya, ini kan gaungnya udah di mana-mana nih. Ini seberapa besar sih kemudian pengaruh dari pemberlakuan tax amnesty ini terhadap pasar saham dan juga pasar keuangan? Oke, kalau kita lihat ini merupakan berita positif ya gitu, tapi seberapa besar dampaknya memang kita melihat belum melihat secara detail gitu. Artinya kita belum melihat seberapa besar nantinya dana-dana repatriasi tersebut nantinya akan masuk ke pasar modal. Tapi kalau kita katakan dari sisi sentimen, iya, imbasnya memang sangat besar. Artinya pelaku pasar sangat merespon positif sudah disahkannya undang-undang tax amnesty tersebut. Karena apa? Karena dari sisi pemerintah memperlihatkan adanya optimisme gitu bahwa potensi dana repatriasi sebesar 4.000 triliun akan masuk ke dalam negeri. Kemudian nantinya pemerintah bersama OJK akan mempersiapkan sarana infrastruktur investasi. Seperti yang tadi Mas Egen katakan, ada surat utang negara, kemudian ada reksadana, ada saham dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain yang perlu kita lihat kan adalah implementasi dari aturan tersebut gitu. Maka kalau kita bicara secara sentimen, iya imbasnya sangat besar, tapi secara real mungkin belum gitu melihat dampaknya. Tapi berarti ada peluang nih ya buat kita nih ya, meskipun kita bukan orang yang super kaya begitu ya, kita bukan peserta wajib pajak tax amnesty, tapi kemudian ada peluang dong berarti buat kita yang meraih keuntungan di kondisi seperti saat ini. Iya, kita bisa memanfaatkan sentimen ini ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari perkembangan pasar modal, hampir semua pergerakan sarana investasi di pasar modal ini kan digerakkan oleh yang namanya sentimen gitu. Jadi ketika ada sentimen positif, mudahnya kan gini, ketika ada sentimen positif, harga dari sun, harga dari saham, kemudian harga dari surat berharga lain akan mengalami kenaikan. Ketika ada sentimen negatif, maka akan semua akan mengalami penurunan atau akan anjlok gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan sentimen tax amnesty ini sebagai sentimen positif gitu, di mana kita melihat bahwa imbasnya ke pasar saham sangat besar, kemudian di pasar sun, pasar obligasi juga sangat besar, sehingga kita bisa memanfaatkan sentimen ini untuk masuk ke dalam surat berharga tersebut gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa sebelum diberlakukannya atau sebelum pemerintah ketok palu disahkannya tax amnesty, artinya kira-kira sebelum kita libur panjang Lebaran kemarin, pergerakan dari pasar modal kita kan cenderung terkonsolidasi sideways ya. Kemudian ada berita Brexit langsung mengalami penurunan gitu. Kemudian begitu ada suntikan sentimen dari tax amnesty, kemudian pasar modal langsung kembali bergairah. Nah, kita bisa manfaatkan pelemahan yang terjadi sebelumnya itu untuk masuk ke sarana investasi di saham, reksadana maupun di sun, untuk masuk di harga saat itu harga rendah. Kemudian kita coba untuk masuk, kita bagi portofolio kita secara merata di beberapa sarana investasi tersebut. Mas Reza, tadi kan dibilang ini sentimen positif, paling tidak ada sentimen positif, terus membuat kemudian beberapa sentimen positif naik begitu ya. Ini besaran kenaikannya itu berapa persen sih Mas? Untuk baik itu saham maupun kemudian surat utang dan lain-lain, itu ada nggak datanya? Iya, kalau kita lihat misalkan kalau kita ambil data dari pasar saham ya, kenaikan IHSG paling tidak itu hampir 50 atau 60% sudah mengalami kenaikan ya gitu, dari level sebelumnya di level saat itu 5.100-an, kemudian naik hingga posisi tertingginya di 5.268. Nah, tapi walaupun untuk saat ini agak sedikit terkonsolidasi profit taking ya, tapi kita bisa melihat bahwa hembusan sentimen dari tax amnesty tersebut memang sangat direspon positif oleh market, dan market pun akhirnya memanfaatkan sentimen tersebut untuk masuk ke saham-saham big cap. Nah, ini kira-kira berlakunya sampai kapan? Ini kan sentimen tax amnesty kan tidak berlangsung sampai selama-lamanya begitu kan, ada periodenya ya. Apakah kemudian nanti pada saat tax amnesty berakhir itu juga akan berakhir juga sentimen positifnya, atau seperti apa nanti kira-kira? Ya, kita pun juga sebenarnya tidak harus menunggu sampai berakhirnya tax amnesty ini ya gitu. Artinya kita akan lihat dari beberapa periode ya. Periode awal misalkan pada saat sentimen tax amnesty tersebut ada, maka pergerakan dari
pasar modal kita mengalami kenaikan, kita bisa manfaatkan periode tersebut gitu. Nah, kemudian periode berikutnya adalah periode penantian. Penantian di sini maksudnya adalah pelaku pasar ingin melihat gitu bagaimana realisasi dari penerapan aturan tax amnesty tersebut gitu. Nah, secara aturan memang sudah disahkan gitu. Kemudian potensi dana yang bisa masuk ke dalam negeri seperti yang dijanjikan oleh pemerintah itu benar-benar terjadi atau tidak. Seperti itu ya kan. Nah, ini yang akhirnya membuat pasar mungkin akan cenderung konsolidasi dulu gitu. Ketika pasar pada saat konsolidasi mungkin kita bisa mengurangi bobot portofolio kita gitu ya. Yang tadinya misalkan kita banyak di saham, mungkin saham bisa kita kurangi, kemudian kita mungkin masuk ke beberapa seri sun gitu kan yang mungkin pergerakannya lebih stabil, atau mungkin bisa masuk ke reksadana pasar uang dengan memanfaatkan volatilitas rupiah terhadap US dollar. Mas Reza, saya ingin tanyakan kemudian nanti usai jeda ya kita bicarakan kira-kira strateginya seperti apa nih kalau kita mau masuk surat utang ataupun pasar saham maupun reksadana, itu gimana caranya begitu supaya kita dapat menaik keuntungan. Kita bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.